terlihat dalam dan seksi dengan agresivitas yang tak tertahankan. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke Yususu, dan setiap langkah seperti menginjak detak jantung Yususu. Yususu tidak tersentak. Dia mengangkat kepalanya dengan jejak kepatuhan yang menggigil dan keinginan yang tak terkatakan dalam penampilannya. Ketika Lulei menekannya ke tepi kolam mata air panas, dan ciuman panas itu jatuh dengan uap air yang kuat dan napas laki-laki. Yususu hanya merasa bahwa tubuhnya dikelilingi oleh api. Gelangnya bertumpu pada leher Lulei, dan tubuhnya bersandar lembut padanya, seolah-olah dia telah menemukan satu-satunya penyangga. Mata air panas membungkus tubuh mereka dengan hangat, tetapi mereka tidak bisa memadamkan keinginan yang membara di hati mereka. Tangan Lulei meraih ke dalam air dan membelai kulitnya yang licin kemanapun ujung jarinya pergi. Ada menggigil yang sensitif. Terkesiap, Yususu menjadi cepat dan berat, dan dia mengangkat kepalanya dan membiarkan Lulei mencium dengan bebas di antara leher dan tulang selangkanya. Ketika dia memisahkan kakinya, mengangkatnya tinggi-tinggi dan melingkarkannya di pinggangnya. Dorongan hati yang sudah lama di penjara akhirnya menemukan jalan keluar untuk katarsis. Dia berpegangan padanya, merasakan setiap inci kekerasan dan agresinya. Kesenangan subversif yang belum pernah dia alami dalam pernikahan, dan menelannya sepenuhnya seperti banjir. Mata air panas menjadi saksi nafsu mereka, bercampur dengan keringat, pernapasan, dan kesenangan berdosa yang tak terkatakan. Di dunia pribadi ini, tubuh dan jiwa mereka benar-benar tenggelam. Pernikahan 10 tahun antara Yususu dan Qianan pernah menjadi benteng yang tak terhindarkan di mata teman-teman. Itu telah dipoles sebagai batu giok oleh waktu, dan setiap inci otot adalah keakraban dan ketenangan. Dia pikir cinta mereka telah berubah sampai voucher hotel yang secara acak dilemparkan ke meja kopi oleh Qianan seperti jarum tajam yang dingin. Dengan tenang tapi akurat, terjun ke danau hatinya yang tenang. 3 hari 2 malam, Hotel Resort Hyatt, kamar double. Ini seharusnya menjadi kelanjutan manis eksklusif mereka, sublimasi lain dalam cinta. Tetapi karena kata-kata ceroboh Qianan, itu langsung berubah menjadi semacam pertanda menakutkan. Lazy juga mengerti. Mari kita bepergian untuk 4 orang. Lulei namanya, seperti jari, tak terlihat, dengan lembut tapi tegas menyentuh tali paling rahasia di hati Yusu. Lulei telah menjadi saudara yang baik dari Qianan selama lebih dari 10 tahun. Dia dan Sisinyu, seorang teman baik, sering mengeluh tentang suaminya secara pribadi. Tetapi pada saat ini, ketika konsep kamar ganda dan perjalanan 4 orang sangat disandingkan dengan nama Lulei, arus listrik yang tajam dan aneh bergegas sepanjang jalan. Dia melihat kegembiraan yang tidak tersamar di mata Qianan. Dia mencintainya dan sangat mencintainya. Tetapi pada saat ini, beberapa harapan aneh dan bersalah diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Di bawah penampilan pernikahan yang sempurna, benih yang disebut variabel telah ditanam dengan tenang. Malam itu seperti tirai lembut, dengan lembut memisahkan hiruk pikuk kota dari masalah. Hanya menyisakan nafas nafsu yang naik di kamar tidur. Yususu keluar dari kamar mandi
airnya mengepul, dan udara mandek dalam sekejap. Dia tidak memiliki secercah pakaian, hanya pita merah cerah, seperti ular merah berliku. Melilit ujung pengasuhnya yang montok, mencekik pinggangnya yang lembut, dan akhirnya membuat simpul longgar di pangkal kakinya. Kulit di bawah pita bersinar dengan warna madu yang menarik. Setiap inci seperti bernafas, memancarkan aroma segar setelah mandi, bercampur dengan pingsan dan rayuan di kedalaman tubuhnya. Ini bukan godaan biasa, tetapi persembahan yang dia persiapkan dengan hati-hati untuk Kianan. Ini adalah respons terakhir terhadap perasaan 10 tahun dan ujian dari beberapa keinginan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Mata Kianan langsung menyala, yang merupakan posesif pria yang paling primitif dan tidak tersamar. Seperti binatang buas yang haus bergegas ke mangsanya. Telapak tangannya yang lebar dan kasar membelai setiap inci kulitnya di bawah pitanya. Dan sentuhan itu membuat hati Yususu bergetar dan merasakan kenikmatan yang aneh dan provokatif. Alasannya seperti pita longgar pada saat itu. Mungkin terlepas kapan saja, membawanya ke keinginan primitif yang lebih dalam. Malam ini, kamu adalah hadiahku. Suara Yususu, serak yang tidak pernah dia perhatikan. Dan setiap kata seperti pengait. Dengan kuat, mengaitkan jiwa Kianan. Dia tidak sabar untuk menjemputnya, menggosok pita di kulitnya yang halus, membuat suara halus dan rayuan yang seperti katalisator yang memicu semua keinginan tersembunyi di udara. Didorong oleh nafsu, mereka melepaskan naluri paling primitif mereka di depan cermin dan di tempat tidur. Yususu membuka kakinya dan menghadapinya. Keinginan yang tidak tersamar itu adalah perlawanan diam terhadap pola pernikahan 10 tahun dan godaan halus terhadap batas-batas moral. Panas Kianan menembus tanpa hambatan, dan setiap entry yang dalam disertai dengan suara rendah Yususu yang tak terkendali. Dia merasakan kekuatannya, suhu tubuhnya benar-benar kerasukan, dan kesadarannya melayang dalam kesenangan. Di depan mata suaminya yang mabuk dan telinganya terkesiap berat, jauh di lubuk hati saya, ada suara kecil yang berbisik. Ini tidak cukup. Apakah ada sesuatu yang lebih menarik, lebih di luar sasaran? Dia tidak tahu apakah tiket liburan itu kunci surga atau prolog ke neraka. Ketika saya sampai di resort, matahari sangat panas sehingga hampir membakar kulit saya. Lulei dan istrinya Sie Sinyu telah menunggu lama. Keempatnya bertemu, dan udara dipenuhi dengan relaksasi dan kegembiraan yang unik untuk musim panas. Kianan dan Lulei sangat mencintai satu sama lain dan menunjukkan pemahaman diam-diam selama pertarungan. Yususu dan Xie Xinyu, dua sahabat juga, berbicara dengan gembira. Berbisik adalah emosi revolusioner yang hanya bisa dipahami oleh wanita. Semuanya tampak begitu harmonis, sesempurna iklan. Bahkan tidak ada satu pun retakan pun yang bisa ditemukan. Arus bawah sudah melonjak. Sore harinya, keempatnya pergi ke desa Tanjin yang kuno dan berliku. Kianan tiba-tiba menerima telepon dari perusahaan dan untuk sementara dipanggil untuk menangani keadaan darurat. Sie Sinyu tertarik oleh tokoh khusus dan bersemangat untuk masuk. Dalam sekejap, Yususu dan Lulei secara mengejutkan ditinggalkan di tempatnya. Udara dipenuhi dengan jejak agonisasi, bercampur dengan beberapa harapan yang tak terkatakan, yang hampir membakar orang.
Lulei melamar untuk duduk di stand makanan ringan dan Yususu setuju. Duduk di sudut hanya mereka berdua, mengobrol tentang topik ireleletik sampai tangan bertulang Lulei secara tidak sengaja. Tetapi seolah-olah dengan niat yang tepat, dengan lembut menyentuh kelembutan yang dia letakkan di atas meja. Hanya sentuhan ujung jari, tetapi seperti arus listrik, langsung menembus penghalang persahabatan yang tampaknya kuat di antara keduanya. Yususu tiba-tiba menarik tangannya dan jantungnya berdetak kencang. Arus listrik bergegas sampai ke akar pahanya dan mata Lulei menjadi sedikit gelap dan tidak jelas, seolah-olah dia akan menghisapnya. Apakah terbakar sinar matahari? Suara Lulei tidak terlihat dan serak. Dia mengeluarkan tabir surya dari tasnya dan menyerahkannya kepada Yususu. Apakah kamu ingin melamar sedikit? Yusu mengambilnya, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menerapkannya secara akurat ke punggungnya.